Banyak dari kita sering membaca surah Al-Lahab, sebuah surah yang begitu familiar di telinga. Namun, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya keistimewaan surah ini? Banyak yang tidak menyadari bahwa di balik ayat-ayatnya yang singkat, tersimpan salah satu mukjizat Al-Quran yang paling menantang dan sering terlewatkan. Di manakah letak mukjizat itu? Mari kita ungkap rahasianya. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke masa lalu, ke jantung kota Mekah. Di sana hiduplah seorang tokoh Quraisy yang kaya, cerdas, dan sangat berkuasa bernama Abu Lahab. Ironisnya, ia adalah paman dari Nabi Muhammad sendiri, namun ia jugalah musuh yang paling keras menentang dakwah beliau. Saat Nabi mengumpulkan kaumnya di Bukit Safa untuk menyampaikan risalah tauhid, Abu Lahab berdiri dengan angkuh dan menghina, celakalah engkau. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Sebagai jawaban atas penghinaan itu, Allah menurunkan firman-Nya, bukan sekadar teguran, melainkan sebuah vonis abadi dalam surah Al-Lahab. Bayangkan sebuah kitab suci menyebut nama seseorang yang masih hidup, lalu menyatakan bahwa ia pasti celaka dan akan mati dalam keadaan kafir. Ini adalah sebuah pertaruhan yang luar biasa. Jika Al-Quran adalah buatan manusia, ini adalah kesalahan fatal. Mengapa? Karena surah ini turun saat Abu Lahab masih hidup, memberinya waktu hampir 20 tahun untuk membantah Al-Quran. Caranya sangat mudah, cukup dengan mengaku masuk Islam, bahkan secara pura-pura di depan umum. Jika ia melakukannya, seluruh bangunan kenabian Muhammad akan runtuh seketika. Orang-orang akan berkata, lihat, Al-Quran salah. Abu Lahab sudah masuk Islam. Tapi, hal itu tidak pernah terjadi, kesombongannya telah mengunci hatinya. Allah tidak hanya memprediksi masa depan, Dia menyatakan pengetahuannya yang mutlak tentang apa yang ada di dalam hati Abu Lahab. Tahun demi tahun berlalu, dan Abu Lahab tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia justru semakin keras memusuhi Islam. Akhirnya, takdir pun tergenapi. Ia mati bukan sebagai pahlawan di medan perang, melainkan dalam keadaan hina karena penyakit menular yang membuat keluarganya sendiri jijik untuk menyentuh jasadnya. Vonis abadi itu menjadi kenyataan, dan disinilah puncaknya. Dengarkanlah firman yang telah menjadi bukti selama 14 abad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh, dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Jika Al-Quran buatan manusia, surah ini adalah sebuah kegilaan. Namun, karena ia datang dari Allah, ia adalah mukjizat. Al-Quran tidak menebak masa depan. Ia mengabarkannya dengan kepastian mutlak. Dan surah Al-Lahab akan selalu menjadi bukti bahwa wahyu ini bukan dari manusia.